Halo, ketemu lagi Elohimers di ibadah Next Gen online service kita. Apa kabar semuanya? Baik? Saya harap semuanya sehat dan sebentar kita mau mulai pujian kita. Siap semuanya? Oke? Ayo, kita mau angkat pujian kita. Woohoo! Aku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebih skala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Puji yang terbaik hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Kasih yang telah Kau beri lebih skala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Pam pam parang, pam parang parang, pam pam parang, pam parang parang, pam pam parang, pam parang parang, pam pam parang. One more time, say. Pam pam parang, pam parang pam pam, pam pam parang, pam parang pam pam, pam pam parang, pam parang pam pam, pam pam parang. Yang terbaik hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, yang terbaik hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu.
besar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Oh, 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 oh. Ku beri yang terbaik bagi-Mu, Yesusku. Amin. Sebab Engkau Allah yang baik Tuhan, dan Engkau adalah penasihat yang ajaib buat kami. Tuhanku Allah yang ajaib. Yeah. Kami percaya Engkau Tuhan, Engkau yang berperkara buat kami Tuhan. Yes, amin. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh. Katakan ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, oh, oh. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Semua yang katakan ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Amin. Haleluya. Sebab Engkau Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. Halo Elohimers, apa kabar?
Doa saya adalah saudara berada di rumah dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang diberkati Tuhan. Sukacita diberkati Tuhan. Nah, hari ini saya mau berbagi kebenaran firman Tuhan. Dan waktu saya dikasih tugas untuk siapin bahan khotbah ini, saya teringat pada satu kata yang akan jadi tema khotbah saya, yaitu fit for change. Fit for change. Nah, pada saat awal saya sebagai sales, ya, kami semua diwajibkan ikut satu training. Judul trainingnya adalah Fit for Change. Fit for Change. Training ini diberikan buat setiap sales yang ada, supaya setiap sales itu mampu beradaptasi dengan orang dan dengan perusahaan yang dia harus kunjungi. Jadi orang itu bermacam-macam. Jadi ada orang yang tegas, ada orang yang cuek, ada orang yang suka guyon. Begitu pula dengan perusahaan, itu macamnya banyak. Ada perusahaan farmasi, ada perusahaan makanan dan minuman. Nah, setiap sales diajarkan training ini dengan harapan mereka bisa beradaptasi dengan setiap perubahan. Nah, saya rasa kondisi sekarang ini sangat relevan kalau kita sedang berada dalam kondisi yang tidak enak, tapi kita harus fit for change. Nah, di awalnya saya pikir saya mau kasih judul khotbah saya Fit for Crisis. Fit for Crisis. Tapi saya lihat krisis juga perubahan, tapi krisis itu adalah perubahan yang cenderung negatif. Perubahan setidaknya ada 3 macam. Jadi kebetulan beberapa hari yang lalu saya ikut IG Live dari seorang pembicara, Pascal dan Abeng. Dan dia katakan perubahan itu ada 3, yaitu perubahan yang alami. Ya, misalnya kita dari anak-anak menjadi remaja dan menjadi dewasa. Semua kita pasti pernah ngalamin. Perubahan yang kedua adalah perubahan yang terencana. Misalnya, hari ini saya ada di Sidoarjo, saya diterima kerja di Jakarta, saya harus merencanakan untuk tinggal di Jakarta. Itu perubahan yang terencana. Yang ketiga ini perubahan yang terpaksa, yang sama-sama sedang kita alami saat ini. Yang kita nggak suka, tapi kita harus masuki. Kita harus hadapi bersama-sama. Dan biasanya orang yang berada dalam perubahan, mereka harus keluar dari zona nyaman mereka. Mereka harus berubah. Mereka harus kaget mungkin. Apalagi kalau perubahan yang terpaksa, ya kita sama-sama semua terkaget-kaget dengan kondisi ini. Tapi bagaimana sekarang kita menjadi orang yang siap menghadapi perubahan, yang siap berubah. Ini penting banget gitu. Bukan hanya untuk kondisi ini, tapi buat kondisi kita ke depan. Ada satu kisah dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7 yang mari sama-sama kita belajar dari kisah seorang janda. Saya akan bacakan buat saudara. 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Salah seorang dari istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku sebagai budaknya." Kemudian jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah hamba perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, dan tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Maka yang penuh angkatlah. Maka pergilah perempuan itu daripadanya, ditutuplah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu kemudian berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Teman-teman, ibu ini sedang mengalami satu krisis. Ya, dia harus berubah dari istri seorang nabi, ya, kemudian dia ditinggal oleh suaminya,
yang saya yakin juga perubahan yang terpaksa, ya, karena tidak bisa direncanakan, tidak alami. Kemudian dia terlilit utang. Dia masuk ke dalam satu kondisi krisis. Begitu beratnya sampai kalau dia nggak bisa bayar hutangnya, anaknya akan diambil sebagai pengganti hutangnya. Saya nggak tahu dengan saudara, mungkin ada dari saudara yang sedang mengalami hal ini mungkin. Ada saudara yang sedang bergumul dengan masalah finansial. Ada yang saudara yang bergumul tentang masa depan. Hari-hari ini kita mungkin bingung, kita ngapain gitu loh. Tapi mari sama-sama kita belajar dari kisah ini. Mari sama-sama kita belajar bagaimana kita jadi pribadi yang siap untuk berubah, siap untuk beradaptasi. Nah, satu hal yang pertama adalah mari sama-sama kita belajar mengubah sudut pandang kita. Mengubah sudut pandang kita. Jadi kalau kita ngelihat dekat, itu satu objek ini kelihatan gede banget. Tapi mari kita belajar punya sudut pandang yang lebar. Sehingga kita mengerti, kita siap. Kita siap kalau ada perubahan. Kita mengerti kalau ada perubahan. Kita selalu belajar, selalu mengerti. Dan yang lebih penting adalah kalau kita ada dalam permasalahan itu begitu berat. Permasalahan itu begitu sulit. Dan kita melihat diri kita begitu kecil. Kita nggak punya kemampuan. Tapi mari punya sudut pandang dari sudut pandang yang lebih jauh, yaitu dari sudut pandang Tuhan. Tuhan kita lebih besar dari setiap permasalahan kita. Dan bagaimana? Sekarang kita perlu tahu bagaimana Tuhan memandang hidup kita. Tuhan gak peduli dengan masalah saudara, karena masalah itu sangat kecil buat Tuhan. Tapi Tuhan memandang kita, yang buat saya ini satu yang luar biasa. Tuhan memandang kita sebagai anak-anaknya, itu yang paling penting. Jadi apapun masalah saudara, punya sudut pandang yang beda. Yang nggak ngelihat masalah ini sebagai satu masalah yang besar. Tapi mari lihat dari sudut pandang Tuhan yang tidak terbatas. Ada satu ayat dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi Tuhan turut bekerja, saya sangat yakin. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil dan Tuhan turut bekerja dalam kehidupan saudara, dalam kesusahan yang saudara sedang sama-sama kita alami. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya dapat waktu baca kisah ini adalah jangan lihat apa yang kita hilang. Jangan kita cuma lihat apa yang tidak kita punyai. Tapi marilah lihat apa yang kita punya. Apa yang masih ada. Dikatakan di ayat ini, ibu apa yang kamu punya? Ibu ini bilang, saya nggak punya apa-apa. Kecuali buli-buli minyak. Buli-buli itu kecil banget gitu. Bukan satu drum yang lebih gede terus dimasukkan ke gentong yang kecil-kecil. Enggak. Buli-buli itu lebih kecil dari gentong itu. Jadi ibu ini punya sesuatu yang kecil. Seringkali kita nggak bisa lihat hal-hal yang kecil dalam hidup kita. Karena kita fokus sama hal-hal yang gede, kita nggak bisa lihat hal-hal yang kecil dalam hidup kita. Kita fokus pada kehilangan kita, waktu kita yang hilang dari hidup kita sehingga kita lupa. Saya nggak tahu, tapi saya yakin saudara kehilangan banyak di hari-hari ini. Mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang mungkin bingung, ada sudah diterima kerja tapi masih dipending untuk masuk kerja. Tapi yang saya yakin saudara masih punya waktu. Saudara punya potensi yang belum terasah. Di diri kita tuh banyak banget. Dan itu sesuatu yang berharga. Itu sesuatu yang berharga banget. Yang ketiga, jadilah fleksibel. Jadilah fleksibel. Seringkali yang membuat kita tidak fleksibel adalah kita terikat sama hal-hal yang kita banggakan. Kita terikat sama hal-hal yang kebiasaan kita. Sebagai istri seorang nabi, si janda ini nggak tahu bagaimana caranya jual minyak, nggak tahu mau jual di mana, nggak punya lapak, nggak tahu nggak punya pelanggan, nggak tahu mau ngasih harga berapa. Saya bayangkan itu. Jadi si ibu ini nggak, aduh saya nggak bisa jual minyak pak, nggak.
dia berusaha fleksibel, dia berusaha ngerubah dirinya. Dia nggak gengsi. Oh, aku nih istri Nabi, apa kata orang? Aku jual minyak. Ya. Di hari-hari ini kita nggak bisa bertahan pada kebiasaan kita. Oh, saya biasa potong di salon A, B, C. Ya, saya sekarang COVID gimana? Saya potong gimana? Ya saya potong di istri saya kan, istri saya yang potong rambut saya kan. Buat saya, karena buat saya nggak penting saya potong di mana. Dan mungkin kita terikat sama rencana-rencana kita. Kita punya rencana tahun ini harus gini, tahun ini harus rencanain ini, tahun ini harus. Tapi ternyata nggak ada yang bisa dilakukan. Kita juga terikat sama kemampuan kita. Oh, aku bisanya cuman ini aku nggak bisa. Aku nggak bisa jualan. Ya, saya sangat bersyukur kenal seorang customer. Ya, dia bekerja di satu perusahaan rokok yang gede. One day, entah kenapa dia nggak ceritakan, tapi dia di PHK. Di PHK, kemudian dia berusaha jualan. Dia jualan garment, gagal. Kalau nggak salah sampai beberapa kali. Sampai akhirnya dia bikin satu bengkel kecil. Ya, dan dia mulai suplai peralatan yang kecil-kecil itu ke pabrik rokok itu. Dan saudara tahu sekarang, wah dia punya perusahaan yang besar. Percaya, sesuatu yang besar itu selalu mulai dari yang kecil. Dan Tuhan saudara punya kok yang saudara bisa lakukan. Berikutnya yang terakhir apa yang dilakukan oleh ibu itu, Elisa bilang, masuk, tutup pintu. Hari ini kalau kita semua di lockdown ya, tapi lockdown yang ibu ini beda. Pada saat Elisa minta dia masuk, saya yakin dia tuh deg-degan nuang buli-buli itu. Tapi saya yakin itu adalah waktu-waktu dia bersama dengan Tuhan. Waktu-waktu dia ketemu secara pribadi dengan Tuhan. Waktu-waktu dia ngalamin Tuhan, kenyataan mujizat Tuhan dalam hidup dia. Dan waktu itu juga dia mulai tutup pintu untuk semua komen-komen atau kritikan yang mengganggu iman dia. Jadi mungkin ada yang ngomongin, jangan jual minyak, sekarang minyak nggak laku, itu ada pedagang gede, buat apa kamu jual minyak? Dan dia mulai tutup telinganya untuk semua dan dia mulai fokus sama Tuhan. Mari hari-hari ini kita harus berubah. Fokus kita bukan kepada apa yang kita tidak punya, fokus kita bukan apa yang kita tidak mampu, tapi mari fokus kita kepada Tuhan. Mari cari hadirat Tuhan hari ini. Firman Tuhan enggak saya panjangkan. Mari hari ini saya yakin Tuhan ada di tengah-tengah kita. Saya yakin Tuhan ada di tempat ini dan Tuhan ada di tempat saudara. Mari nikmati Tuhan. Mari kunci pintu. Mari terfokus sama Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagi
dan dipulihkannya. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini sekali lagi. Ku datang saat kau berfirman, amin, amin. Ku menang saat kau bertindak. Saudara-saudara, mari percaya bahwa Yesus ada buat hidup kita. Dia mengerti setiap pergumulan kita. Amin. Hidupku ditentukan oleh perkataan Tuhan. Amin. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat. Amin. 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 Jesus, hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari nyanyikan sama-sama. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih lagi. Katakan, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Mari sama-sama satukan iman kita. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Saudara adalah pemenang di hadapan Tuhan. Saudara menaklukkan masalah saudara. Saudara akan menang dalam pergumulan saudara. Amin, amin, amin. Mujizatnya disediakan bagimu. Ku diangkat. Mari sekali lagi nyanyikan lagu ini dengan penuh iman. Katakan, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara-saudara, entah gimana, saya percaya ini bukan tantangan yang terakhir buat kita. Saya percaya kita akan selalu mengalami tantangan dan kita perlu selalu untuk berubah. Mari sama-sama kita belajar dari seorang janda ini. Mari perluas pandangan saudara. Fokuskan lihat sudut pandang Tuhan. Lihat betapa saudara berharga di hadapan Tuhan. Dan mulai lihat. Jangan khawatir dengan apa yang hilang dalam hidup kita. Kenyamanan kita. Tapi mulai lihat apa yang kita punya. Karena Tuhan mau pakai hal yang kecil itu untuk jadi sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa. Dan mari jadi orang yang fleksibel. Mari mengalir bersama dengan Tuhan. Mari melangkah dengan Tuhan. Mari jalan dengan penuh keberanian. Dan mari fokuskan hidup kita sama Tuhan. Saudara-saudara, saya percaya Tuhan akan buat sesuatu buat saudara. Tuhan akan buat kita jadi pemenang. Amin, amin. Mari nikmati Tuhan hari ini. Tuhan ada di tempat ini. Oh Jesus, haleluya. Thank you Lord, thank you Lord. Tuhan. Yes, you are a great God. Oh, You are the mighty God. Jesus, Jesus, you are the only one. ya, God. amin, amin. Hallelujah, Oh, hallelujah. Jesus, Jesus. We give you praise, we give you glory. Amin, amin. Kau Allah yang Haleluya. sanggup melakukan Tuhan. Oh, Allah Roh Kau Allah Kudus yang lebih dahsyat. sanggup, Oh, Tuhan. amin, amin. Kau yang Amin. berperang buat Ya, kami, Tuhan. ya Tuhan. Kau yang Amin. berperang buat kami. Ya, Kau yes, berdiri buat ya. kami, Tuhan. Amin, amin. Yes, haleluya, Ya. haleluya, Haleluya. Tuhan. Haleluya, haleluya. Allah yang dahsyat. Kami puji. Haleluya. Kami beri puji, kemuliaan, hormat bagi nama-Mu. Haleluya, haleluya.
Oh haleluya, saya percaya hari ini ada sesuatu yang Tuhan lahirkan dalam kehidupan saudara. Tuhan mulai ingatkan potensi-potensi saudara. Tuhan ingatkan apa yang saudara punya. Dan percaya Tuhan akan buka jalan untuk apa yang kita punya menjadi besar. Untuk yang kita punya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin, amin, amin. Mari nikmati Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Jesus, amin. Ya, oh haleluya, haleluya. Jesus, you're wonderful God. Amin. Jesus, haleluya. Haleluya. Ya, dia ada di tempat ini. Nikmati Tuhan. Nikmati hadiratnya. Oh haleluya, Allah Roh Kudus, kami rindu Engkau. Haleluya, Engkau yang memampukan kami. Amin, amin. Jesus. Oh, Jesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Ya, haleluya, Jesus. Haleluya. Yes. Amin. Ya Tuhan, mari mengalir Tuhan, mari mengalir dalam hidup kami. Mari Tuhan, kami percaya ada sesuatu yang dilahirkan hari ini. Oh, ada satu kemenangan Tuhan, ada satu jalan keluar. Amin, 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 amin. Karena bagi Engkau gak ada yang mustahil. Bagi Engkau tiada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oke, haleluya. Saudara-saudara Next Gen yang saya kasihi, saudara pasti diberkati lewat firman Tuhan, bukan? Hal-hal yang praktis yang sudah disampaikan oleh hambanya, saudara Jo. Saya juga ikut diberkati bahwa di tengah masa yang sukar ini, kita mau fokus kepada Tuhan. Ya. Kita mau fokus kepada Tuhan, kita mau minta Tuhan turut campur tangan. Untuk itu saudara harus masuk ke ruang yang kecil di rumah saudara, ambil waktu untuk fokus kepada Dia. Kalau kita lihat keadaan dunia ini kita jadi takut, kita jadi bingung. Tapi fokus kepada Dia dan melalui kita fokus kepada Tuhan bisa berikan kreativitas sehingga saudara bisa mempunyai jurus-jurus yang kreatif dalam situasi yang tidak mudah ini. Haleluya. Mari kita akan tutup dalam doa. Haleluya, Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh kembali bersama-sama dengan mereka yang terlibat di dalam Next Gen ini untuk bersekutu bersama-sama, memuji, membesarkan nama Tuhan, menyembah dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah kami boleh Tuhan Yesus fokus kepadamu Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah dibingungkan dengan situasi ini. Kami seringkali bingung dan kami seringkali tidak tahu mau berbuat apa. Tapi dalam keadaan seperti ini biarlah kami memandang Tuhan. Engkau yang duduk tinggi di atas tahtamu. Engkau tidak pernah ditakutkan dan dikalahkan oleh apapun. Dan kami memandang kepada Tuhan. Tuhan, salurkanlah berkat-Mu, salurkanlah kreativitas-Mu kepada anak-anak-Mu Tuhan. Di tengah situasi yang secara manusia mungkin kami buntu pikiran, kami bingung Tuhan. Tapi Tuhan Yesus, kami tidak mau bingung, kami mau tenang supaya kami dapat berdoa. Dan Tuhan tolong semua anak-anak-Mu Tuhan,
Next Gen ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Tatkala mereka mengambil waktu-waktu yang ada yang banyak yang mereka boleh miliki pada hari-hari ini, mereka memandang kepada Tuhan, mereka membangun keintiman, dan kami percaya waktu mereka intim dengan Tuhan dan fokus kepada Tuhan, Engkau lebih besar daripada segala persoalan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau taruhkan Engkau di antara kami dengan persoalan, sehingga Engkau menutup segala persoalan tersebut dan memberikan jalan keluar Tuhan. Terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani Tuhan Yesus dalam pujian penyembahan, dan Saudara Joe juga yang sudah menyampaikan firman-Mu, bahkan seluruh anggota Next Gen ini hamba-Mu serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati keluarga mereka, berkati usaha pekerjaan bisnis mereka. Hamba-Mu tidak mengerti dengan cara bagaimana Tuhan, tapi Engkau punya 1001 macam cara untuk memberkati, untuk membuka jalan. Terima kasih Bapa dalam sorga, terima kasih. Mari saudara boleh angkat tangan, menerima berkat daripada Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Kuasa Roh Kudus. Itu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang besar. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Haleluya.